Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan suatu topik tentang aritmia yang diberikan tugas oleh fakultas kepada saya mengenai supraventrikular aritmia. Kalau kemarin Anda sudah belajar tentang atrial fibrilasi dan atrial flutter, maka hari ini kita belajar tentang aritmia supraventrikular yang lain berupa yang biasa Anda sebut SVT, supraventrikular aritmia. Ini ada beberapa guideline yang bisa Anda gunakan untuk memperkaya khazanah tentang supraventrikular tachycardia, yaitu ESC Guideline 2019, kemudian bisa juga ACC-AH Guideline dari Amerika 2015, atau yang lebih mudah dari bahasa Indonesia yaitu dari Perky Guideline yang bisa Anda download secara gratis tiga-tiganya ini. Kemudian pedoman tata laksana supraventrikular aritmia atau di bahasa Indonesia kan TASUF, takikardi supraventrikular, itu bisa Anda baca karena lebih mudah karena dalam bahasa Indonesia. Saya berharap Anda menyempatkan diri untuk membaca guideline dari Perky ini, yaitu bahasa Indonesia, karena ini akan sangat berguna dalam praktek sehari-hari. Kalau mungkin SC dan ACC-AH ini bahasa Inggris jadi agak lebih susah, maka tidak ada alasan untuk Anda membaca yang dalam bahasa Indonesia, yaitu bisa di-download di Indonesian Journal of Cardiology. Perlu tahu, yang Anda harus tahu adalah SVT merupakan suatu, saya ulangi berkali-kali ya biar nanti tidak salah paham, suatu takikardi yang berasal dari suatu tempat di atas AV node. Ya, itu aja yang perlu dipahami poinnya. Tetapi saya tidak bisa membodoh-bodohi Anda karena SVT ini macamnya banyak. Kalau Anda cuma tahu SVT, kasihan sekali sebagai dokter dari Fakultas Kedokteran yang besar, Anda cuma tahu SVT, kasihan sekali. Tapi untuk Anda saat ini tidak untuk dipelajari dulu, tetapi cukup untuk tahu. Yang tadi saya sebutkan bermacam-macam, cukup sekedar tahu. Jadi nanti tidak gampang dibodoh-bodohi oleh orang-orang bahwa itu jenisnya macam-macam, tidak hanya satu. Seperti itu. Kemudian ini juga ada suatu tabel, bisa Anda lihat kalau ingin tahu lebih lanjut tentang SVT, nah itu macam-macam. Anda bisa tahu seperti lagi dan lagi. Saya tidak ingin membuat Anda bingung, tapi juga tidak ingin membodoh-bodohi Anda. Dunia sekarang sudah semakin maju. SVT itu jenisnya banyak. Kalau saya pakai istilah saya sekeranjang. Nah ini dia. Tapi untuk Anda saat ini tidak perlu tahu. Tidak perlu mengerti maksud saya. Tapi bagus untuk Anda ketahui biar tidak ketinggalan jam. Ini juga Anda bisa download ini di ACC-AH, berbagai macam jenis SVT. Bahwa SVT itu ini lagi macam-macam tuh yang menyebabkan takikardi lebih dari 100 kali per menit, yang melibatkan his atau jaringan di atasnya. Oke, saya lanjutkan bahwa SVT itu merupakan suatu payung besar, ya. Suatu payung besar yang meliputi kejadian suatu takiaritmia lebih dari 100 kali per menit yang melibatkan jaringan di sekitar his bandel atau di atasnya. Jadi tadi persis sama dengan apa yang saya ungkapkan dari awal. Ya, biasanya dia ditandai oleh ya tadi itu takikardi, tidak terlihat gelombang P dan QRS sempit serta regular. Nanti akan saya perlihatkan pada slide berikutnya. Sementara atrial fibrilasi kemarin kita sudah belajar bahwa merupakan suatu supraventrikular aritmia tanpa adanya koordinasi aktivasi atrium, dan sebagai konsekuensinya kontraksi atrium akan inefektif dengan ciri-ciri EKG sebagai berikut, yaitu aktivitas atriumnya irreguler, tidak terlihat gelombang P, RR interval irreguler atau reguler pada keadaan total AV block. Ini bisa Anda baca. Nah, slide hanya untuk sekedar tahu. Kemudian
Gejalanya apa sih untuk SVT ini? Supraventrikular takikardi. Pertama bisa berdebar-debar, kemudian sakit kepala atau perasaan melayang gitu ya. Biasanya mulai pada usia dewasa muda. Perempuan lebih banyak dari laki-laki, biasanya dada terasa berdebar atau terasa getaran di daerah leher atau neck pounding atau shirt flapping. Shirt flapping ini kalau saya baca seperti kain yang dikibaskan, blep 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 gitu kira-kira yang dirasakan oleh pasien. Ini suatu penelitian menunjukkan bahwa untuk SVT ini gejalanya 22%-nya berdebar, 5% pasien mengeluh nyeri dada, 4% pasien mengeluh pingsan, 0,4% dia mengeluh seperti keluhan AF, jadi rasa berdebar yang tidak teratur. Pada 38% pasien memang sudah ada dokumentasi dari SVT-nya. Dan pada sebagian kecil pasien atau 0,2% itu tidak ada gejala, tapi tiba-tiba dia sudah mati mendadak atau sudden death. Tadi sudah saya katakan bahwa SVT ini atau TSV bahasa Indonesianya, SVT supraventrikular takikardi, TSV takikardi supraventrikular, sama saja, jadi tidak usah bingung. Insiden prevalensinya sekitar 2,29 per 1000 penduduk. Ya, umumnya menyerang usia yang lebih muda dibanding pada penyakit-penyakit kardiovaskular yang lainnya pada pasien yang sudah berumur. Perempuan lebih sering daripada laki-laki. Nah, berbeda ya dengan atrial fibrilasi dan flutter kemarin, laki-laki lebih sering dari perempuan. Kalau SVT, perempuan lebih sering dari laki-laki. Di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, kejadian SVT ini kira-kira 9% dari seluruh kejadian aritmia yang masuk ke Rumah Sakit Jantung Nasional Harapan Kita. Ya. Kemudian, nah ini tadi dikatakan bahwa pasien umumnya mengeluh dada bergetar atau leher berbunyi keras, sinkop atau hampir sinkop, itu jarang. Ini juga bisa Anda lihat pada literatur yang lainnya itu sama 2,29% kejadiannya. Nah ini Anda lihat EKG dari SVT. Tadi saya katakan SVT itu adalah suatu takikardi. Ingat, takikardi lebih dari 100 kali per menit. Tidak terlihat gelombang P atau P-nya terbalik. QRS-nya sempit dan regular. Kalau dalam slide yang halaman 13 ini Anda bisa lihat ini panah yang ditunjuk halaman 13, gelombang P terbalik ya. Jadi mulai sekarang Anda harus merubah mindset. Sinus takikardi adalah suatu irama P diikuti QRS. Nah, ini juga P diikuti QRS, tapi ini bukan suatu sinus takikardi, tapi ini merupakan suatu jenis SVT ya. Suatu jenis SVT, kalau ini namanya junctional takikardi nih. Nah, Anda kan tadi sudah saya katakan tidak perlu tahu. Nah, ini juga Anda bisa lihat takikardi, QRS sempit, reguler, tidak terlihat gelombang P di slide halaman 14 ya. Ini contoh SVT. Ini juga bisa Anda lihat di slide nomor 15, SVT. Ini seolah-olah ada gelombang P-nya. Anda bisa lihat di sadapan 2, seolah-olah ada gelombang P, tapi P-nya terbalik, bukan P sinus ya. Jadi ini merupakan suatu SVT dengan jenis atrial takikardi. Tapi Anda nggak usah sebutkan atrial takikardinya. Anda cuma menyebutkan ini suatu SVT. Ini juga halaman 16 slide dari SVT. Ini juga halaman 7 SVT. Nah, mungkin Anda pernah dengar WPW, World Parkinson White Syndrome. Itu juga merupakan suatu SVT. Jadi, bagaimana cara diagnosis? Sudah saya katakan bahwa diagnosis harus berdasarkan five-finger approach. Anamnesa yang baik. Tadi apa gejalanya anamnesa? Bisa berdebar, bisa lehernya terasa ada yang berdenyut seperti kain yang dikibaskan, bisa nyeri dada, bisa mau pingsan, pusing, atau pingsan sekalian. Nah, kalau terdapat kesesuaian antara gejala klinis dengan EKG, tegaklah diagnosa itu suatu SVT yang ditandai oleh takikardi, tidak ada gelombang P, QRS sempit, dan RS regular.
sekarang Anda sudah yakin bahwa ini suatu masalah untuk aritmia. Apa yang Anda harus lakukan? Anda harus lakukan pemeriksaan fisik, tadi sudah, pemeriksaan EKG sudah, kemudian lakukan pemeriksaan darah kalau perlu, kemudian bisa Anda lakukan pemeriksaan fungsi tiroid kalau perlu, atau ekokardiografi. Pada beberapa kasus Anda membutuhkan treadmill, membutuhkan 24 jam pemasangan EKG terus-menerus, kemudian mungkin Anda harus melakukan yang namanya kateterisasi jantung mungkin, atau elektrofisiologi studi. Tapi itu tergantung, tidak selalu harus. Nah, ini kalau Anda misalnya pengen tahu tadi bejibun jenis SVT itu macam-macam, ini slide nomor 22 sangat membantu. Ini saya tidak mengharuskan Anda tahu, tapi Anda tidak mengharuskan Anda mengerti, tapi Anda harus tahu bahwa SVT itu jenisnya banyak. Sekarang untuk mentata laksana dengan baik, selain menegakkan diagnosa, kita sebagai dokter juga harus berpikir diagnosa bandingnya apa. Jadi SVT itu diagnosa bandingnya bisa keadaan panik. Dalam keadaan panik juga kadang-kadang pasien mengeluh berdebar, nyeri dada, pusing, mau pingsan atau bahkan pingsan. Ya, itu juga kita harus memikirkan bahwa ini bukan suatu SVT tapi adalah serangan panik dan serangan cemas. Tata laksananya akan sangat berbeda. Slide halaman 25, kalau Anda ingin tahu, ini adalah diagnosa banding dari SVT. Nggak tahu juga nggak apa-apa sih, tapi kalau pengen tahu akan lebih baik. Sekarang diagnosa sudah tegak, itu suatu SVT. Bagaimana laksananya? Ya, prinsip tata laksana SVT atau TASUV, SVT, supraventrikular takikardi, TASUV, takikardi supraventrikular bahasa Indonesianya. Anda sebagai dokter umum, dokter jaga emergensi misalnya, merupakan palang pintu atau orang pertama yang kontak dengan pasien. Anda harus melakukan anamnesa yang baik, pemeriksaan fisik yang baik, EKG, kalau perlu ronsen dan labor, ya. Jadi Anda tegakkan, dan kemudian Anda juga harus berpikir kapan harus merujuk pasien SVT, tidak bisa Anda tangani sendiri. Yaitu ada 8 keadaan yang Anda mengharuskan Anda untuk merujuknya. Jadi di IGD ataupun di poliklinik ketika Anda mendapati seorang pasien dengan SVT, apa yang harus Anda lakukan? Pertama, tentulah dengan OIM, oksigen 4-6 liter per menit, infus cairan yang fisiologis bisa Anda berikan ringan laktat 20 tetes per menit, dan pasang monitor. Setelah OIM, Anda pilih pasien itu, apakah dia stabil atau tidak stabil. Kalau SVT dengan klinis stabil, kemarin sudah saya katakan apa itu tanda-tanda ketidakstabilan, 1 dari 5 tanda, Anda silakan baca lagi. Kalau Anda menemukan 1 saja dari tanda-tanda ketidakstabilan, pada SVT yang Anda lakukan adalah vagal manuver. Jadi Anda lakukan pijat karotis selama 10 detik kurang lebih, itu setelah dipasang OIM. Kemudian mata Anda harus melihat ke monitor. Ya, karena salah satu risiko dari vagal manuver adalah henti jantung. Jadi jangan main-main melakukan vagal manuver, nggak bisa sendiri, harus ada temannya, minimal perawat. Jadi kalau terjadi henti jantung, Anda siap melakukan RJP. Sebelum melakukan vagal manuver, Anda harus mencek dulu ada bruit atau tidak di karotisnya dengan menempelkan stetoskop. Bruit adalah bunyi cairan yang melewati saluran yang sempit, jadi zzz, zzz. Nah, kalau ada bruit, Anda tidak boleh lakukan vagal manuver. Setelah Anda lakukan vagal manuver di kiri, kemudian pindah lagi ke kanan lehernya. Jika tidak berhasil, Anda bisa berikan ATP, adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat merupakan suatu obat yang unik karena masa kerjanya cepat dan masa paruhnya cepat. Jadi Anda harus masang infus di vena besar, tidak bisa di perifer, paling tidak di vena brachialis, di siku. Anda berikan obat, dosis pertama 6 mg, Anda sebagai dokter pegang 6 mg, perawatnya memegang 20 cc normal salin, Anda masukkan secara cepat 1-2 detik obatnya ATP, kemudian diikuti oleh perawatnya menyemprotkan 20 cc normal salin, lengannya diangkat ke atas. Anda tunggu 2 menit, 2 menit masih SVT, masih stabil, Anda ulangi. Begitu juga
2 menit ketiga Anda lakukan dengan dosis dilipat gandakan. Jika tidak berhasil, maka Anda berikan obat diltiazem, verapamil, atau antiaritmia yang lainnya. Bagaimana jika klinis tidak stabil? Nah, jika tidak stabil, satu dari tanda perubahan status mental kah? Ada hipotensi kah? Ada shock? Ada nyeri dada iskemik atau gagal jantung? Anda harus lakukan kardioversi listrik tersinkronisasi. Untuk SVT, itu dosisnya sama dengan flutter, 50-100 joule. Anda harus ingat kalau AF dosisnya lebih besar, yaitu 120-100 joule. Jangan lupa inform concern, persetujuan medis, dan sedasi. Nah, ini adalah kondisi halaman 30, slide halaman 30, memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan ketika Anda melakukan suatu pemberian adenos. Sekarang tata laksana fase akut sudah. Kan pasiennya kontrol dong ke poli, ya. Itu namanya tata laksana lanjutan. Untuk SVT, terapi terpilihnya adalah radiofrekuensi ablasi, yaitu dengan gelombang radio dengan frekuensi tertentu dilakukan semacam pensolderan yang jaringan yang korslet itu. Itu merupakan terapi terpilih untuk SVT. Jadi, kalau Anda menerima pasien SVT, terus Anda tidak rujuk untuk dilakukan radiofrekuensi ablasi, wah saya rasa Anda melakukan kesalahan besar. Ya, berbeda dengan flutter atau AF, Anda mungkin tidak harus merujuk untuk dilakukan ablasi. Tapi kalau untuk SVT, karena keberhasilannya hampir 100%, efek samping minimal, pasien bisa bebas obat, resiko untuk terjadi gagal jantung bisa lebih kecil, maka Anda harus merujuk ke SPJP, khususnya elektrofisiologis. Kalau untuk Sumatera Barat itu ke M Jamil, ya, kemudian kita lakukan radiofrekuensi ablasi. Jadi itu tindakan invasif, ya, mirip dengan kateterisasi tapi beda. Jika pasiennya belum bersedia, Anda bisa memberikan obat verapamil 2-3 kali 80 mg atau Nah, ini adalah bagan atau gambar yang menyebutkan bagaimana tata laksana SVT halaman 32 Anda baca. Ya, selanjutnya bisa Anda baca. Jadi sebagai kesimpulan bahwa SVT itu merupakan suatu kelompok kejadian aritmia yang ditandai oleh takikardi, QRS sempit, tidak terlihat gelombang P, dan reguler. Ya, kemudian dia lebih sering diderita oleh perempuan usia muda, dan biasanya gejalanya itu berdebar, perasaan pusing, tidak enak, kepala terasa ringan, perasaan mau pingsan atau pingsan. Diagnostiknya adalah dengan 5-finger approach, yaitu terdapat kesesuaian klinis antara EKG dan klinis. Kemudian tata laksananya dibagi dua, tata laksana fase akut dan fase lanjutan. Selanjutnya fase akut dibagi dua lagi, yaitu apakah klinisnya stabil atau tidak stabil. Kalau tidak stabil, kardioversi. Kalau stabil dengan vagal manuver, tidak berhasil, teruskan dengan obat. Kalau untuk fase lanjutan, terapi terpilihnya adalah radiofrekuensi ablasi. Kalau pasiennya belum mau dilakukan tindakan radiofrekuensi ablasi, Anda tata laksana sendiri dengan obat-obat anti aritmia, misalnya verapamil dan diltiazem. Demikian saja, terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.